Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku sayangi, materi kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, saya kasih materi mengenai pertidaksamaan linier dan pembahasan soal. Kalian sudah dipahami kan? Sudah dipelajari kan? Sudah paham? Nah, kemarin kan ada soal-soalnya. Nah, ini saya kasih tutorial untuk pembahasan soalnya, ya. Untuk soal kemarin yang nomor 1, soal yang nomor 1, yang A ya. Soal yang A. Nah, soal A-nya. Nah, ini. Biar jelas dulu. Soal A. Nah, 2x plus 2y lebih dari 10. Nah, cara menyelesaikannya untuk menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, ya. Kalau untuk pertidaksamaan itu daerah penyelesaian, ya. Berarti caranya yang pertama dibuat tabel, boleh pakai tabel, boleh yang pakai cara yang kedua yang B, seperti yang soal B. Nah, ini yang soal yang A ini pakai tabel, caranya ini dimisalkan dulu dari pertidaksamaan dimisalkan menjadi persamaan seperti ini. Nah, kalau sudah baru ini yang 0 yang saya kasih tanda merah. Nah, ini wajib diisi langsung. Kamu isikan langsung ini dengan ini diisi langsung 0 semua. Berarti menunjukkan di sini adalah x-nya 0, kalau di sini menunjukkan y-nya 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Nah, di sini x-nya 0 berarti x-nya ditutup. Nah, berarti tinggal 2y sama dengan 10, maka y-nya sama dengan 10 dibagi 2, ketemu 5. Berarti koordinat titiknya 0,5. Berikutnya yang kedua, y-nya yang 0, berarti yang y-nya yang ditutup. Nah, berarti persamaannya tinggal x sama dengan 10. Berarti x-nya kan sudah ketemu langsung, x-nya ketemu 10. Berarti ditulis di sini. Jadi koordinat titiknya adalah 10,0. Kalau sudah ketemu dua koordinat titik, sudah ketemu dua titik ini, nah baru kalian membuat tabelnya ini. Membuat grafiknya. Nah, kalau sudah, nah cara membuat grafik, buat koordinat kartesius ya, ada sumbu x, ada sumbu y. Nah, kalau sudah, tentukan titiknya tadi. Titiknya tadi kan 0,5. Berarti x-nya 0, y-nya 5, berarti letaknya di sini. Kalau yang kedua, adalah x-nya 10, berarti x-nya 10, y-nya 0 di sini. Jadi titiknya 10,0. Kalau sudah kedua titik ini dihubungkan dengan garis. Nah, garis ini dihubungkan dengan garis, maka nama garisnya adalah x plus 2y sama dengan 10. Jadi garisnya yang setelah ketemu ini tadi adalah ini. X plus 2y sama dengan 10. Nah, kemudian berikutnya mencari DP-nya bagaimana? Daerah penyelesaiannya. Kalau persamaan langsung DP-nya ketemu garis ini. Kalau persamaan seperti ini ya. X plus 2y sama dengan 10, berarti DP-nya mana? DP-nya yuk garis ini tadi. Tapi kalau pertidaksamaan berarti daerahnya bisa di atas garis di sini, bisa di bawah garis di sini. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini ambil titik, boleh di atas garis, boleh di bawah garis. Tapi yang mudah itu kamu menentukannya langsung mengambil satu titik di bawah garis. Nah, ini di bawah garis berarti ambil satu titik, yaitu tentukan aja langsung titik 0,0. Kenapa ngambil titik 0,0? Supaya lebih mudah menghitungnya. Titik 0,0 kan berarti ini titik 0,0 berarti kan di bawah garis ya, di bawah garis ini tadi. Berarti ini ambil. Nah, kalau sudah titiknya ini disubstitusikan atau dimasukkan ke pertidaksamaan soal awal tadi ini ya. Nah, ini dimasukkan ke ini tadi ya, pertidaksamaannya. Nah, ini titiknya 0,0 dimasukkan ke sini, berarti x-nya 0, y-nya 0 dimasukkan ke sini. Maka x-nya 0, berarti x ganti 0, 2, y-nya ganti 0, bisa dari 10.
hasilnya 0 ditambah 2 kali 0 kan 0 ya. Nah kalau sudah hasilnya 0. 0 lebih besar dari 10. Benar apa salah? Iya salah ya. Jadi 0 lebih besar dari 10 berarti salah. Berarti titik di bawah garis atau daerah di bawah garis kalau diujikan salah berarti bukan DP-nya atau bukan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya berarti lawannya ini. Lawannya tadi kan kalau tadi diambil di bawah garis bukan, berarti DP-nya otomatis lawannya berarti yang atas. Jadi ini seperti ini. Jadi DP-nya ini yang atas ini. Ya. Jadi daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear adalah daerah ini. Batasnya garis yang sudah ditentukan tadi, baru berarti DP-nya mana? Di atas ini semua. Di atas garis ini semua ini adalah DP-nya. Kasih tanda DP itu aja. Jadi itu cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertidaksamaan linearnya hanya ada satu pertidaksamaannya. Tapi bagaimana kalau yang lebih seperti yang nomor yang D? Seperti yang D. Soal yang D. Soal yang D. Nah, soal yang D ini kan pertidaksamaannya ada 4 ya, ada 4 pertidaksamaan. Ya, yang kemarin ada 4 pertidaksamaan ya. Jadi ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X plus Y lebih besar dari 5, kemudian X plus 2Y kurang dari 8. Nah ini berarti ada lebih dari 2 pertidaksamaan. Jika ada lebih dari 2 pertidaksamaan, kemarin kan sudah saya kasih materinya ya, saya kasih tanda sendiri di kurung, saya kasih itu ya. Nah, seperti ini yang ini kemarin. Nah, ini jika pertidaksamaan lebih dari 2, nah, maka untuk daerah penyelesaiannya atau DP-nya menggunakan daerah yang tidak diarsir atau lawannya ya. Nah, cara penyelesaiannya ini soal yang D ini ya penyelesaiannya. Ini. Nah, untuk soal yang D, pertidaksamaannya ini. Nah, ini dicari satu-satu dulu. Nah, untuk X lebih besar dari 0, berarti ini dicari X lebih besar dari 0 dimisalkan juga sama dengan 0. Karena kalau mau mencari titik itu pertidaksamaannya harus dirubah menjadi persamaan ya. Jadi X sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya Y lebih besar dari 0, ini dibuat juga Y sama dengan 0. Kemudian karena ini ada satu variabel, maka langsung hasilnya ketemu di sini. X sama lebih besar dari 0 berarti ya X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama. Berikutnya yang ketiga yaitu X plus Y lebih besar dari 5. Nah, ini dibuat sama dengan nah seperti ini. Kalau sudah buat kotak-kotak seperti tadi, menentukan nilai X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya 5. Caranya sama, tutup dulu. 1 X-nya 0, berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, berarti yang tutup Y-nya. Berarti X sama dengan 5, maka X-nya ditulis di sini. Jadi koordinat titiknya ini ketemu ini ya. 0,5 sama 5,0. Kemudian berikutnya yang keempat. Pertidaksamaan yang keempat adalah X plus 2Y kurang dari 8. Nah, ini juga sama dimisalkan, dibuat sama dengan 8 ya. X plus 2Y sama dengan 8. Maka caranya sama. X ini kan langsung ya, wajib diisi ya. Nah, kalau sudah X-nya 0, X-nya ditutup. Berarti 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 8 dibagi 2. Ketemu 4. Kemudian untuk Y-nya 0 sama, Y-nya ditutup. Berarti X sama dengan 8, maka hasilnya ini. Nah, sudah ketemu koordinat titiknya. Nah, ini ya koordinat titiknya. Nah, 4,0 sama 8,0. Kalau sudah, baru langkah berikutnya menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama tadi kan menentukan X lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 0, caranya ini. Cari titik X sama dengan 0 kan di sini. X sama dengan 0 di sini. X sama dengan 0-nya kan ini. X sama dengan 0. Nah, kalau sudah kamu tentukan titik X sama dengan 0 di sini, buat garis yang melalui titik ini. Buat garis, kebetulan garisnya berimpit dengan sumbu Y. Nah, garis ini berarti sama dengan X sama dengan 0. Berarti ini garis ini batasnya DP ya kan? Batasnya daerah penyelesaian. Batasnya DP-nya berarti ini.
batasnya kebetulan berimpit dengan sumbu Y. Nah, batasnya. Kalau mencari pertidaksamaan DP-nya kan mesti kalau kebetulan kalau ini Y sama dengan X sama dengan 0, berarti DP-nya kalau enggak di kanannya garis, di kirinya garis di sini. Di kirinya garis ini ya, ke sini. Nah, berarti kalau ini tadi X-nya lebih besar dari 0, kan tadi X-nya lebih besar dari 0, maka daerahnya DP-nya berarti kan yang di sini lebih besar, berarti kan di sini kan ya. Nah, yang di kanannya garis, maka DP-nya kan daerah yang bersih, maka daerah yang bersih tidak usah diarsir, berarti yang diarsir yang lawannya. Ini yang bukan DP-nya yang diarsir, berarti ini di kirinya garis X sama dengan 0, ini berarti bukan DP, DP-nya berarti yang bersih di sini tadi ya. Kalau sudah Y sama dengan 0 juga sama, Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, di sini juga titiknya hanya saja garisnya Y sama dengan 0, nanti buat garis yang melalui titik Y ini, berarti garisnya kebetulan berimpit dengan sumbu X ini ya, jadi batasnya garis kan ini. Nah, untuk menentukan Y-nya lebih besar dari 0, kalau lebih besar berarti di atas, yang kurang dari 0 berarti di bawah. Karena itu pertidaksamaannya lebih dari, maka DP-nya yang di atas. Nah, berarti yang diarsir adalah yang bawahnya. Nah, ini ketemu yang kedua. Kemudian yang ketiga, caranya juga sama, tentukan titiknya juga. Tadi yang ketiga kan 0,5 sama 5,0. Nah, ini sama, cari garisnya, hubungkan dengan garis. Nah, kasih nama garisnya, ini X plus Y sama dengan 5. Kalau sudah dilihat tadi ya, tandanya kan lebih dari. Nah, untuk menentukan yang tidak pakai titik uji, jika X dan Y-nya pada persamaan ini X plus Y, nah berarti ini semuanya positif. Nah, kalau lebih dari, maka menentukan HP-nya pasti lebih dari, pasti di atas garis. Kalau kurang dari, berarti DP-nya pasti di bawah garis. Itu cara yang lebih singkat atau lebih mudah, nggak usah pakai titik uji, tapi itu bisa terjadi jika X dan Y-nya semuanya positif ya. Jadi langsung aja, kalau lebih dari, oh pasti DP-nya di atas, kalau kurang dari di bawah. Nah, ini kalau soal yang pertidaksamaan yang ketiga kan lebih dari, kemudian 5 kan berarti DP-nya yang di atasnya ini. Nah, ini tadi ya garis yang ini loh ya, yang ini, dan di sini semuanya berarti DP-nya di atas, yang diarsir berarti bawahnya, bawah garis X plus Y sama dengan 5. Nah, udah ketemu yang ketiga. Dan yang keempat adalah X plus 2Y kurang dari 8. Tadi koordinat titiknya adalah berapa tadi koordinat titiknya? 0,4. Berarti di sini 0,4. 0,4. Nah, kemudian satunya berapa? 8,0. Berarti di sini 8,0. Nah, sudah sama dihubungkan dengan garis. Nah, ini tadi dihubungkan. Nah, ketemu garisnya. Kalau sudah dilihat, ini tandanya kan kurang dari, berarti DP-nya kan yang di bawah. DP-nya di bawah garis ini ya. Nah, otomatis yang diarsir yang atas. Nah, yang atas ini. Nah, ini atas ini. Nah, kalau sudah diketahui, nah dilihat DP-nya yang mana. Nah, DP-nya kan berarti daerah yang bersih yang tidak diarsir ini. Ini adalah DP-nya. Nah, kemudian DP-nya itu kan ada batasnya. Jadi titik ini sama titik ini. Nah, misalkan titiknya saya kasih nama titik A, titik B, titik C. Titik A-nya sudah langsung ketemu. Di sini adalah titik 5,0 dan B-nya adalah 8,0. Titik C-nya sebenarnya belum diketahui. Nah, ini belum diketahui kan titiknya di sini. Cara mencari titik C-nya langkahnya seperti ini. Jadi garis ini tadi, garis ini X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 2Y kurang dari 8 ini. Nah, ini dipotongkan atau namanya dieliminasikan seperti di SMP mungkin ya. Nah, kalau sudah ini habis, X-nya dikurangkan, ketemu Y-nya 3. Kalau Y-nya sudah ketemu 3, berarti mencari X-nya. Dengan cara bagaimana? Ambil salah satu dari ini. Nah, ambil aja yang sederhana yang ini. Nah, ini saya ambil di sini. X plus Y sama dengan 5. Y-nya diganti dengan 3 karena sudah ketemu 3 ya tadi ya. Maka X-nya tinggal sama dengan ini, 3-nya pindah ruas kan menjadi pengurangan. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah titik C-nya ketemu X-nya 2,
Y-nya 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian pada soal yang D adalah ini. DP-nya adalah daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir dengan titik-titik pojok A, B, C. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel, tapi ada 4 pertidaksamaan. Kalau yang 1 pertidaksamaan itu namanya pertidaksamaan linier 2 variabel. Tapi kalau pertidaksamaannya lebih dari 1, ini ada 1, ada 2, 3, 4. Ini berarti ada 4 pertidaksamaan, maka namanya ini disebut sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau hanya 1 aja namanya pertidaksamaan linier 2 variabel. Tapi kalau ada lebih dari 1, maka namanya sistem. Itu ya, bedanya di situ. Ini anak-anak, tadi berarti pembahasan soal yang kemarin ya. Nah, sudah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum.